warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabila Aulia dengan NIM 2024166805. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Resnia Putri dengan NIM 2024166807. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan dengan argumentasi. Masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang memiliki sistem sosial, politik, dan budaya yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Dalam masyarakat madani, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman. Masyarakat ini juga diwujudkan oleh partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta adanya lembaga-lembaga yang mendukung terwujudnya hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Nomor 1B, yaitu salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Maksud dari tumbuhnya rasa tolong-menolong yaitu masyarakat madani adalah sangat semangat solidaritas dan kepedulian antar sesama anggota masyarakat. Dalam masyarakat yang ideal, individu-individu harus saling tolong-menolong dan membantu, mendukung satu sama lain, baik dalam kesulitan maupun dalam aktivitas positif lainnya. Rasa tolong-menolong ini menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan di antara warga masyarakat yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dan mendukung terciptanya kesejahteraan bersama. Untuk dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala syahrul haram wala al-hadaya wala al-qalaida wala aminal baital haram yabghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastaqu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahallul, janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yang dimana isinya itu Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang Islami. Keduanya saling mempengaruhi. Yang pertama akan bahas itu 2A, apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada agama. Agama memberikan pedoman dan makna dalam kehidupan manusia. Beberapa fungsi utama agama antara lain, yang pertama itu ada sebagai pedoman kehidupan, yang kedua memberikan makna dan tujuan hidup, yang ketiga memberikan rasa aman dan nyaman, yang keempat membangun solidaritas sosial, yang kelima kontrol sosial, yang keenam atau terakhir fungsi edukatif. Lalu ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa fungsi utama kebudayaan antara lain, yang pertama itu ada identitas, yang kedua pedoman perilaku, yang ketiga itu ada alat komunikasi, yang keempat pemenuhan kebutuhan pengembangan diri. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang 2B yang isinya sebagai seorang muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal. Menurut saya, sebagai seorang muslim, sikap terbaik terhadap budaya lokal adalah sikap yang bijaksana dan proporsional, yaitu dengan memilih dan memilah mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang bertentangan. Nomor 3A, yaitu bacalah surat Al-Imran ayat 159 secara tartil dan fasih, kemudian terjemahkan dan berikan
komentar secukupnya terkait dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, mencintai orang-orang yang bertawakal. Surah adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan, di mana untuk saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. 3B yaitu jelaskan kontribusi politik umat Islam bagi NKRI. Kontribusi politik umat Islam bagi NKRI terlihat dalam peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan, pembentukan dasar negara, dan penguatan demokrasi. Umat Islam melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam berjuang melawan penjajahan dan turut serta dalam perumusan Pancasila. Selain itu, mereka berkontribusi dalam mengembangkan sistem politik yang mengutamakan musyawarah, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4 yang isinya banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan dorongan kepada umat muslim untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. 4A yaitu berisi surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4B, yaitu buatlah narasi. Contoh kasusnya, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Di sini saya menggunakan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafasahu fil majalisi fafsahu yassalihu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa illahu lazina amanu minkum wallazina utul lima darajat wallahu bima ta'malu khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, di sini saya akan memberi contoh dari kasus tersebut. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani bernama Pak Ahmad. Ia seorang beriman kuat, selalu menjalankan sholat dan rajin bersedekah. Namun, ia kurang memiliki pengetahuan tentang cara bertani yang modern. Ia masih menggunakan cara-cara tradisional yang hasilnya kurang optimal. Di desa yang sama, datanglah seorang pemuda bernama Budi. Budi adalah seorang sarjana pertanian yang baru lulus dari universitas. Ia memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang teknik bertani modern seperti penggunaan bibit unggul, pupuk organik, dan sistem irigasi yang efisien. Suatu hari, Pak Ahmad mengeluh kepada Budi tentang hasil panennya yang selalu sedikit. Budi yang beriman dan memiliki ilmu bergerak untuk membantu Pak Ahmad. Ia menjelaskan kepada Pak Ahmad tentang teknik-teknik petani modern yang telah dipelajarinya. Awalnya Pak Ahmad ragu karena ia terbiasa dengan cara tradisional, namun Budi dengan sabar dan telaten menjelaskan manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Seraya mengingatkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Budi kemudian membantu Pak Ahmad menerapkan teknik-teknik tersebut di ladangnya. Ia mengajarkan cara memilih bibit unggul, membuat pupuk organik dari limbah pertanian, dan membangun sistem irigasi sederhana. Pak Ahmad pun mulai memahami dan mempraktikkan apa yang diajarkan Budi. Setelah beberapa waktu, hasil panen Pak Ahmad meningkat drastis. Ia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Budi yang telah membantunya. Dari kejadian ini, Pak Ahmad menyadari betapa pentingnya integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Nomor 5 yaitu manusia yang utama atau khairul ummah adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara benar, mempunyai integritas yang tinggi terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. A. Jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran yang disertai dalil ayat Al-Quran. Amanah dalam Islam berarti menjaga dan memikul tanggung jawab dengan baik, baik itu terhadap Allah, diri sendiri, orang lain maupun dunia secara keseluruhan. Amanah ini mencakup kejujuran dalam setiap hal serta menjaga segala hak yang dipercayakan kepada kita. Baik, contoh dari dalil amanah sendiri, saya mengambil surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la takhunu wa rasulu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Kejujuran yaitu berkata benar dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Kejujuran adalah sifat yang sangat dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai kunci menuju keberkahan hidup. Allah memerintahkan umatnya untuk selalu berkata jujur baik dalam kondisi apapun. Dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 5 yang sudah dijelaskan oleh Neza, yaitu 5B. Menurut saudara, bagaimana cara mengantisipasi sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dan etika masyarakat? Menurut saya itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yaitu contohnya pendidikan dan sosialisasi yang efektif, penegakan hukum yang tegas dan adil, penguatan peran masyarakat dan komunitas, kebijakan dan peran pemerintah yang mendukung, dan memahami akar permasalahan dari aspek psikologis dan sosial.